Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yauma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra wa thawaba lil mu'addinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang mulia, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sehingga mudah-mudahan kita berharap kita menjadi sebagai hamba-hamba Allah yang mulia, yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita senantiasa selalu diberikan syafaatnya dan pertolongannya, bukan hanya pada saat kita nanti di yaumul kiamah, tetapi pada saat-saat kita hidup di dunia. Mudah-mudahan bimbingan taufik hidayah di barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam wa atibul kalam tadkhulul jannata bisalam." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini kesimpulannya bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa kriteria yang harus kita laksanakan dan harus kita amalkan, bahkan kita praktekkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan beberapa kriteria ini, amalan-amalan ini dan praktek-praktek kehidupan yang baik ini kita bisa laksanakan, sehingga mudah-mudahan insya Allah nantinya pada saat kita meninggal dunia dijanjikan oleh Allah melalui hadis Nabi
kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Rasulullah, afsus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan salam. Jadi artinya kita sebagai umat Islam diajarkan selalu memberikan kedamaian kepada semua orang, sehingga Islam identik dengan kedamaian. Islam identik dengan rahmatan lil alamin, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan tidaklah saya, kata Allah, mengutus kepada engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatal lil alamin, kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat seluruh alam semesta. Bukan hanya buat kita sebagai manusia, tetapi seluruh alam semesta ini. Makanya kita sebagai umat Islam ketika bertemu dengan saudara kita, salah satu bentuk kedamaian kita ucapkan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Afsus salam ala man arabta wa man lam ta'rif, begitu kata Rasulullah. Sebarkan kedamaian, ucapkan salam baik kepada saudara kamu yang kamu kenal maupun kepada saudara-saudara kamu yang tidak kamu kenal. Bahkan dipraktekkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Rasulullah menyampaikan, man qala assalamu alaikum kataballahu lahu asru hasanat. Siapa-siapa yang mengucapkan assalamualaikum kepada saudara-saudaranya, maka otomatis Allah akan tulis orang tersebut 10 kebaikan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, wa man qala assalamualaikum warahmatullahi kataballahu lahu isrina hasanah. Siapa-siapa yang mengucapkan kepada saudaranya assalamualaikum warahmatullah, maka Allah akan tulis kepada orang tersebut 20 kebaikan. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa man qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kutiba lahu salasuna hasanatan. Siapa-siapa yang mengucapkan ketika bertemu dengan saudaranya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ditulis orang tersebut 30 kebaikan. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan saat kita bertemu dengan saudara kita. Belum lagi nanti kita senyum. Ketika kita senyum bertemu dengan saudara kita, maka Allah pun akan memberikan kebaikan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, idkhalus surur shadaqah, memberikan kegembiraan buat orang lain. Ketika kita senyum orang lain senang, maka itu pun udah dinilai sedekah dan akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, kita bermusafahah. Nah, ini musafahah pun itu mendatangkan nilai-nilai kebaikan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam ketika dia ketemu, setelah dia mengucapkan salam, dia senyum, kemudian dia berjabatan tangan, dia bermusafahah, maka otomatis sebelum ditinggalkan tempat tersebut, dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup lama Bapak Saudara kita merindukan yang namanya bermusafahah. Cukup lama, hampir 2 tahun kita enggak mau dan tidak berani bermusafahah. Tapi kita bersyukur kepada Allah, di kesempatan saat ini Allah mudah-mudahan sudah mengangkat yang namanya tuh
ya virus COVID-19, sehingga kita bisa hidup normal kembali, ibadah normal kembali, tidak lagi jaga jarak. Bukan ya berarti ya kita itu lagi sudah tidak mau bermusafahah. Nah sekarang ayo kita laksanakan sunnah Nabi bermusafahah, karena bermusafahah itu pahalanya besar, pahalanya gede, sehingga jangan sampai kita lewatkan, karena ini meninggalkan sunnah Nabi. Jadi ciri umat Islam ketika ketemu minimal kita baca salam, kita senyum, kita musafahah. Ini banyak sekali mengantarkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya, karena ini udah masuk dalam kategori silaturahim di antara kita. Bahkan Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, maka laksanakanlah yang namanya silaturahim. Nah makanya Islam selalu mengajarkan kedamaian. Ayo Islam tunjukkan ya bahwa agama kita agama yang senantiasa memberikan kedamaian. Makanya tolong Bapak Saudara, jangan sampai kita tidak mau mencontoh, karena Rasulullah sudah mengajarkan bahwa Islam itu indah, Islam itu senantiasa mengutamakan kebersamaan, jamaah, dan insya Allah dengan berjamaah dan kebersamaan Allah akan turunkan nilai-nilai keberkahan buat kita semuanya. Kemudian syarat yang kedua kata Nabi, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, wa'at'imut ta'am, berilah makanan. Jadi artinya kita dianjurkan senantiasa mau memberikan sesuatu buat orang lain. Nah ini at'imut ta'am adalah bentuk sodakoh, sehingga sodakoh itu macam-macamnya banyak. Kebetulan kalau yang punya uang kita bisa memberikan infak sodakoh dengan uang, tapi kalau kita punya makanan bentuknya, maka itu ada yang namanya at'imut ta'am, berikan makanan. Makanya alhamdulillah saat ini banyak masjid-masjid mengamalkan hadis Nabi, yaitu at'imut ta'am yang kita kenal dengan Jumat Barokah. Banyak dari saudara-saudara kita yang memberikan makanan ya untuk ya diberikan kepada saudara-saudara kita pada hari Jumat. Ini dalam rangka apa? Karena ingin memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada orang lain. At'imut ta'am ini penting sekali, karena kita sebagai umat Islam itu dianjurkan jangan pelit dan jangan bakhil. Insya Allah dengan apa yang kita berikan itu nanti insya Allah akan diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang ketiga ya syarat orang kalau memasuk surga, wasilul arham. Ayo jalin tali silaturahim. Wasilul arham, sebagai umat Islam jangan kita memutuskan tali persaudaraan, jangan memutuskan tali persahabatan. Apapun alasannya, kita sama, bendera kita sama, kiblat kita sama, bahkan ya agama kita dan Rasul kita sama. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyau wa rasulah. Sama semuanya. Jangan sampai nanti di tahun-tahun politik yang sebentar lagi sudah ada sinyal-sinyalnya, akhir tahun 2022 kita masuk tahun 2023, itu adalah tahun politik. Jangan sampai kita umat Islam terkotak-kotak, akhirnya kita selalu dipecah belah. Tetap pilihan apapun kita, jangan sampai yaitu persaudaraan di antara kita terputus. Karena kata Rasulullah, syarat orang kalau mau masuk surga harus selalu menguatkan tali silaturahim, menguatkan tali persaudaraan di antara kita. Kita khawatir seperti pelajaran-pelajaran yang lalu, setiap kali masuk yang namanya pilpres, pilkada,
dan lain-lain sebagainya, itu kadang-kadang kita bermusuhan. Bahkan saudara sama saudara enggak mau nanya karena beda pilihan. Disinilah ayo kita sebagai umat Islam rekatkan tali persaudaraan kita yang disebut dengan silatul arham. Perkuat tali persaudaraan dan persahabatan, sehingga mudah-mudahan ini menjadi satu nilai yang harus benar-benar kita bisa laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, kalau kita ingin masuk surga ada amalan lagi yang penting yang harus kita laksanakan. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan hendaklah kamu melaksanakan sholat di waktu malam sementara manusia sedang tidur. Jadi artinya umat Islam diperintahkan oleh Nabi tidur lebih awal, kemudian bangun ya itu jangan sampai kesiangan. Sehingga shallu bil laili ini merupakan salah satu syarat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, tolong buatkan waktu sehingga di sepertiga malam sudah bangun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi minimal jam 3:30 ya, jam 3 mestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah bangun malam, sudah termasuk wal mustaghfirina bil ashar. Kita sudah termasuk orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahar. Karena kalau kita bangun jam 4 saat-saat ini mungkin kita terlambat, karena memang subuh kelihatannya sekarang ya agak cepat. Jam 4 10 menit, jam 4 15 menit sudah terdengar suara azan subuh. Sehingga kalau kita bangun jam 4 mungkin kita akan terlambat. Kapan kita sholat tahajudnya, kapan kita sholat hajatnya, kapan kita sholat taubatnya, dan kapan kita munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di sepertiga yang terakhir itu ada waktu yang sangat mulia, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, biasakan supaya kita bisa qiyamul lail, bangun di waktu malam untuk munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang termasuk hal yang susah, kecuali bagi orang-orang yang sudah istiqamah, yang sudah benar-benar bisa konsekuen menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayo kita belajar supaya kita bisa meluangkan waktu kita, bisa bangun di waktu malam untuk sholat tahajud. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa bangun di waktu malam untuk tahajud dan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang terakhir, ya syarat kalau ingin masuk ke dalam surga berdasarkan hadis Rasulullah ini, wa atibul kalam, santun di dalam berbicara. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Dan kalau dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, lebih bagus dia berdiam. Jadi diamnya orang tersebut lebih bagus daripada dia berbicara. Kalau bicaranya itu bisa membuat panas suasana, apalagi ya isinya itu tidak benar, hadisul kizbi, atau memuat berita-berita hoax, yang ini sangat disesalkan. Ya sebagai umat Islam kita jaga benar ya berita-berita yang baik, berita-berita yang santun, sehingga ketika kita menyebarkan kepada masyarakat, insya Allah masyarakat merasa damai dan tentram. Inilah ciri-ciri yang harus kita laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita, supaya akhir hidup kita nanti menjadi umat yang terbaik. Karena dijanjikan oleh Allah, dakhalal jannah bisalam, dia nanti akan masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman
dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala fitnah-fitnah fiddin wa dunya wal akhirah. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim waradallahu an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasruddin wakhzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i